Adipati Arif Nata Diningrat SE selaku Ketua Dewan Pembina FOGIPSI yang kami hormati, pengurus Pusat DPP FOGIPSI yang kami hormati, pengurus wilayah FOGIPSI seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu Panitia BIMTEK Manajemen Model Pembelajaran Virtual Learning berbasis Mixed Reality. Alhamdulillah Alamin bahwa pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, kita bisa melaksanakan BIMTEK dalam keadaan selafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam, marilah kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta BIMTEK serta panitia BIMTEK yang berbahagia, saya pribadi dan seluruh jajaran pengurus FOGIPSI mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang atas partisipasinya dalam mengikuti BIMTEK pada siang hari ini sampai tanggal 6 Juni nanti. Inilah sebagai bukti bahwa guru di Indonesia sudah memiliki mindset think out of the box, di mana dengan ini sudah mulai terbuka untuk bisa mempelajari model pembelajaran yang memang mau like or dislike, we must like. Suka atau tidak suka, kita harus memang suka. Inilah yang menjadi perhatian, dan semoga dengan BIMTEK pada ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat fit dunya wal akhirah, terutama untuk perkembangan dunia pendidikan dan anak-anak didik kita di seluruh wilayah Indonesia. Izinkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK Manajemen Model Pembelajaran Virtual Learning berbasis Mixed Reality, dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sambutan dari Bapak Dr. Didi yang sudah mewakili Dewan Penasehat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa peraturan peserta Fitkom pada sesi ini. Yang pertama, peserta Fitkom dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi yang merasa mic-nya masih unmute, mohon di-mute. Bu Elia Indriwati, tolong di-mute ya, mic-nya mute ya. Ibu Aisyah, tolong mute dulu mic-nya. Oke, yang kedua, terima kasih. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi sedang dipaparkan. Yang ketiga, nanti peserta akan diberikan waktu tanya jawab dengan menuliskan di kolom chat atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri setelah moderator memberi izin. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama materi sedang dipaparkan.
Dan yang kelima, diharapkan kepada seluruh peserta webinar wajib mengisi daftar hadir di link daftar hadir yang akan di-share di kolom chat. Demikian peraturan yang saya sampaikan. Mohon kita semua mentaati demi kelancaran kegiatan kita pada sesi pertama hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat. Oke, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, kita akan memasuki kegiatan inti selanjutnya. Saya serahkan kepada Ibu Dr. Randa Wahyu Indah selaku moderator untuk mendampingi presenter menyampaikan materi. Dipersilakan. Bu Indah, silakan Bu Indah. Bu Indah belum masuk, Bu Gesra. Oke, karena Bu Indah belum masuk, kita lanjutkan. Saya ambil alih untuk sementara. Pada hari ini kita akan dibimbing oleh pemateri handal kita, Jaka Samudra, yang akan membahas tentang pembelajaran atau model mixed reality. Kepada Bapak Jaka Samudra, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Gesra atas perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum FOGIPSI, Dr. Eni Kuswati MPD, serta Ibu host, Ibu Gesra, dan Bu Moderator, Ibu Wahyu Indah, yang saat ini diwakili oleh Bu Gesra karena Bu Wahyu belum bisa masuk ke room, serta Bapak Ibu guru sekalian peserta BIMTEK online FOGIPSI 2020. Semoga sehat selalu dan hasil sharing kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jaka Samudra dari SMP Negeri 19 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mixed reality, khususnya augmented reality dan pemanfaatannya di dunia pendidikan. Saya buka PowerPoint-nya.
Nah, ini mixed reality itu semacam konsep virtual learning yang menghubungkan antara dunia virtual dengan dunia digital. Di antaranya yang utama ada virtual reality dan augmented reality. Di hari pertama ini, kita akan bahas terlebih dahulu tentang teori dasar dan pengembangannya. Lalu pengertian umum, tools yang digunakan nanti saat untuk praktek, lalu fungsi dan tujuan. Kita gunakan mixed reality untuk dunia pendidikan. Langsung saja next. Nah, ini tentang materi yang pertama, pengertian tentang mixed reality. Mixed reality adalah penggabungan dari dunia nyata dan dunia virtual untuk menciptakan suatu lingkungan baru, di mana objek dapat eksis dan berinteraksi secara fisik dan digital. Jadi proses ini merupakan penggabungan utama antara 3 dimensi atau gambar 2 dimensi, baik berupa foto maupun video, tracking human interface yang saat ini kita ketahui dalam bentuk artificial intelligence. Dan itu semua kita campurkan ke dalam dunia nyata. Nah, gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada 5 teknologi yang paling berpengaruh menggantikan buku. Pertama, virtual reality. Dan di sini mulai dari SD ataupun SMP sudah mulai menggunakan virtual reality sebagai pembantu kita media pembelajaran. Lalu ada 3D printing. Jadi 3D printing ini berguna untuk membuat media yang kita desain nantinya. Lalu untuk the cloud ini kita bisa menyimpan file dan kita share seperti Google Drive, OneDrive, dan sebagainya. Lalu untuk biometrik ini sudah mulai kita aplikasikan di absensi sama scanning retina mata. Lalu yang terakhir hologram yang saat ini akan kita pelajari, sejenis artificial intelligence dan augmented reality. Dari video yang tadi sudah kita saksikan, kita melihat salah satu yang terakhir yaitu hologram. Dan di sini hologram identik dengan augmented reality.
Augmented reality pada dasarnya itu seperti animasi, Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa frame gambar yang diilusikan menjadi satu gerakan. Nah, pengertian dari animasi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Sedangkan karakternya adalah orang, hewan, maupun objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sehingga karakter animasi dapat diartikan sebagai gambar yang membuat objek seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan gambar yang berubah peraturan, bergantian ditampilkan objek dalam gambar, berupa tulisan, bentuk benda, warna, dan special effect. Nah, di dunia pendidikan ini, visual gambar sangat penting dilakukan karena itu melatih otak motorik dan imajinasi anak untuk bisa membayangkan sesuatu yang nyata, dan mixed reality ini sangat berguna untuk itu. Nah, timelinenya seperti ini, Pak. Evolusi dari perkembangan antara gambar menuju ke animasi sampai ke augmented reality. Jadi dari gambar yang dulu awalnya kita memakai klise atau film yang ada film negatif dari plastik, itu berevolusi menjadi stop motion, yaitu gambar yang ditumpuk-tumpuk membentuk sebuah animasi, lalu berkembang lagi menjadi FPS video. FPS video ini film gulung. Jadi dulu layar lebar atau bioskop itu memakai film gulung yang di roll, plus ditambahin audio untuk menampilkan suaranya. Dan dari situ timbul lagi yang namanya animasi. Animasi ini berkembang juga dari animasi 2 dimensi untuk industri hiburan, lalu berkembang lagi menjadi 3 dimensi yang saat ini sering dipakai di dunia medis, militer, dan sekarang ini yang lagi trending di dunia pendidikan. Dan dari animasi 3 dimensi ini berkembang lagi menjadi augmented reality. Nah, sebelum kita menuju ke augmented reality, kita kembali dulu ke belakang, yaitu gambar dan foto digital. Ini sebagai dasar dari kita untuk mempelajari tentang augmented reality, dari mulai mengetahui format gambar terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada bitmap. Bitmap adalah representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan titik piksel yang tersimpan dalam memori komputer. Jadi dulu sebelum ada handphone Android, itu kita memiliki handphone seperti Nokia, Sony Ericsson, dan sebagainya. Kameranya itu masih di bawah 4 piksel, megapiksel. Dan di situ hasil tangkapan kamera masih berupa seperti yang 6 piksel. Jadi kita foto dari jauh, kalau kita zoom kita memperbesar, itu jadi lebih tampak pikselnya atau titik-titik yang berupa data itu. Bedanya dengan vektor, ini vektor kalau di zoom nggak pecah sama sekali. Nah, seperti ini. Dulu kamera itu awalnya hitam putih. Ini kamera digital pertama. Masih ada piksel di sini. Dan bang warnanya seperti ini. Jadi masih belum secanggih sekarang, Bapak. Dari kiri kita bisa lihat ini color palette
yang isinya susunan warna dari gambar ini. Lalu yang color picker ini warna dasar yang menjadikan suatu gambar ini nyata, memiliki kedalaman, bentuk, dan cahaya. Dan ini basicnya RGB, red, green, blue. Next. Dari foto bisa kita lihat pixel kerapatannya terlihat ya Bapak Ibu. Dan variasi warnanya terbatas, yaitu web color. Nah, yang kedua ini JPG atau Joint Photographic Expert Group. Merupakan sema kompresi file bitmap. Awalnya file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran besar, sehingga tidak praktis. Jadi waktu peralihan dari bitmap ke JPEG ini booming yang namanya kamera DSLR, Bapak. Itu sekali foto ukurannya 5 megapiksel, 5 megabyte. Di atas 5 megapiksel ya. Bisa 6 megapiksel sampai 10 megapiksel. Dan di format JPEG yang pertama kali ini gambar belum terkompres, jadi ukuran filenya lumayan besar dan kualitasnya lebih bagus dari bitmap yang sebelumnya. Nah, yang kanan ini contoh file dengan ekstensi JPEG. Jadi dari sini ke kanan ini mulai mengecil pikselnya. Kalau pikselnya ini namanya depth in pixel, jadi dari kiri ke kanan pikselnya semakin kecil, dari 300 dpi ke 50 dpi, menurun kurvanya. Dan color palette-nya seperti ini. Kerapatan pixel fleksibel, lalu variasi warnanya web color ini lebih kaya dari bitmap, lebih halus juga. Nah, contoh dari JPEG yang lain, ini ada sebuah foto ya Bapak. Foto yang warnanya jernih seperti ini dihasilkan dari 4 warna utama, yaitu pertama hitam putih, black and white, kedua red atau merah, ketiga green atau hijau, lalu blue ini biru. Dan dari 4 layer foto ini digabung menjadi satu kesatuan foto berwarna. Dan cirinya JPG itu dari kejauhan tampak jernih, tapi kita kalau zoom dengan detail yang seperti ini, maka akan tampak pixel dalam format gambar JPG tersebut. Jadi ini setajam apapun kamera kita, pasti terdapat pixel Bapak Ibu. Dan ini yang berpengaruh terhadap kualitas gambar kita. Ada tingkatan-tingkatannya yaitu 2 megapiksel dan seterusnya. Yang sekarang ini kalau megapiksel di video ada yang namanya 480 dpi, 720 dpi, 4K, 8K. Itu nanti hubungannya sama kerapatan piksel yang ada di tiap frame-nya, tiap gambarnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Graphic Interchange Format atau GIF. GIF ini sepertinya nggak asing ya Bapak Ibu. GIF ini memiliki kombinasi warna yang lebih sedikit dibanding JPEG. Jadi GIF ini bentuk pertama dari bitmap yang dianimasikan. Jadi warnanya nggak sekaya JPG, tapi keuntungannya GIF ini bisa bergerak Bapak Ibu. Seperti gambar yang pertama ini dan kedua. Dengan menyimpan latar belakang yang transparan atau background yang transparan, seperti contoh yang pertama work from home,
atau dalam bentuk animasi sederhana seperti yang kanan. Nah, dari contoh GIF ini kita bisa memecah menjadi banyak gambar, Bapak Ibu. Ambil contoh gambar yang pertama ini, kita memiliki satu frame. Dari satu skin ini memiliki 3 layer, dan 3 layer ini diputar berulang kali dari 3 gambar menuju ke ini satu skin, yaitu animasi work from home. Dan ini di loop dari layer 1, layer 2, layer 3 berurutan dan diulangi terus berkali-kali hingga membentuk animasi seperti ini. Lalu next, ada yang namanya Portable Network Graphic atau PNG. PNG ini adalah salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode pemadatan yang tidak menghilangkan bagian dari citra tersebut. Jadi PNG ini format baru yang khasiatnya atau keunggulannya bisa melebihi JPG sama bitmap, sama GIF. Jadi di JPG ini kita memiliki pixel yang sangat rapat, jadi kualitas gambarnya bisa tajam. Itu terdapat pada PNG dan juga GIF. Kalau PNG ini bisa dianimasikan juga Bapak Ibu. Jadi kualitas gambar sama resolusinya lebih tajam dari JPG dan bisa dianimasikan seperti GIF. Nah, contohnya saya ambil foto yang tadi berbentuk JPG. JPG ini kita olah, kita proses dari kamera, dikonversi menjadi PNG. Lalu jadinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak asing sama stiker WhatsApp, itu formatnya PNG. Jadi dasarnya dari sini Bapak Ibu. Nanti ke depan kita akan praktek cara bikin PNG-nya dulu. Nanti bisa dimanfaatkan buat stiker WhatsApp, buat presentasi pembelajaran. Dan dari PNG ini kita bisa terapkan menjadi animasi. Dan animasi interaktif ini yang akan membantu kita buat ini, menyampaikan pesan ke siswa sebagai media juga bisa. Nah, dari konversi ini akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Namanya alpha channel, yaitu background-nya transparan. Lalu hasil akhirnya seperti ini. Jadi tanpa background, background-nya kita potong. Contoh gambar dengan format PNG. Dan ini kalau kita kasih background, sudah jadi pas foto Bapak Ibu. Bisa di print di ini, di printer biasa yang pakai kertas foto tanpa address di ini, di studio foto. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, yaitu APNG atau Animated PNG, yaitu format PNG untuk menggantikan format penyimpanan GIF. Jadi dari PNG yang sudah, ya Bu, saya lanjutkan ya, dari PNG yang kita proses tadi, kita gabungkan menjadi yang namanya APNG atau animasi Portable Network Graphic. Dan resolusinya lebih tajam dari GIF Bapak Ibu. Dan hasilnya pasti lebih bagus. Yang sekarang ini nanti kita instalkan software untuk praktek. Itu dasarnya dari APNG ini semua. Nah, lanjut ke sesi berikutnya yaitu augmented reality atau realitas tertambah. Berikut videonya.
Jadi ini dunia nyata dan animasi kita mix menjadi satu dengan teknologi augmented reality. Dan prosesnya namanya motion tracking. Nah, pengertian augmented reality yaitu menurut KBBI realitas berimbuh. Tapi di sini istilahnya realitas tertambah atau kadang dikenal dengan bahasa Inggrisnya AR, augmented reality. Adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi. Lalu diproyeksikan ke benda-benda maya tersebut ke dalam dunia nyata, waktu nyata. Yaitu lewat visual kamera kita. Berbeda dengan virtual reality, kalau virtual reality kan kita memakai headset Bapak Ibu. Nah, kalau augmented reality ini, kita hanya perlu layar kamera handphone dan software untuk menjalankannya. Tujuannya untuk melengkapi kenyataan dan menambahkan informasi yang akan kita entry di realitas nyata tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari kamera kita bisa membuat satu informasi. Setiap kameranya di-scan ada titik yang menyatakan alamatnya atau di perlombaan seperti ini. Jadi augmented reality fungsinya untuk menambahkan satu grafik digital ke dalam video atau ke media kita untuk lebih menekankan informasi yang akan kita sampaikan. Nah, fungsinya benda-benda maya yang menampilkan informasi tidak dapat diterima oleh mata. Jadi indera kita nggak bisa menerima secara langsung informasi digital yang ada di smartphone kan Bapak Ibu. Dengan adanya augmented reality kita bisa menambah indera kita menjadi ini. Istilahnya indera ke 5,5. Jadi yang nggak kasat mata bisa kita lihat lewat kamera handphone menjadi kasat mata. Nah, augmented reality ini dapat diaplikasikan ke semua indera, termasuk pendengaran. Jadi kalau di audio itu ada namanya holophonic, yaitu suara dari headset yang bisa suasananya seperti kita mendengar sesuatu. Misal suaranya ada di kiri, lalu ini kalau suaranya di kiri, kita mendengarnya di telinga kiri. Kalau suaranya di kanan, kita mendengarnya di telinga kanan. Seperti itu. Lalu ada juga augmented reality penciuman. Di sini sudah ada parfum yang bisa berubah bentuk wanginya sesuai aplikasi yang kita install. Jadi misal kita ingin parfum berbau kopi, kita tinggal setting di handphone wangi kopi, lalu kita semprotkan alat parfum semacam zat kimia yang bisa berubah bentuk tekstur rasa sama baunya. Dan augmented reality ini sudah banyak digunakan di kesehatan, militer, industri manufaktur. Kalau di kesehatan ini kita bisa di dunia medis, para calon dokter ini kan selama ini memakai mayat sungguhan yang di anatominya diselidiki atau diperiksa. Nah, dengan augmented reality ini kita tidak perlu dengan mayat yang real, tapi cukup dengan visual gambar yang teksturnya, sentuhannya, penciumannya dan bentuknya sesuai dengan yang asli, tapi secara virtual.
Kalau di dunia militer untuk strategi perang pastinya, dan industri manufaktur. Dan di dunia pendidikan sekarang ini juga augmented reality sangat digunakan untuk visualisasi. Misal, kita nggak pernah bisa lihat tayangan atau proses gunung meletus karena nggak setiap hari gunung meletus. Itu kita bisa menyampaikan ke siswa dalam bentuk animasi. Kalau di zaman dulu kita setelkan sebuah video. Nah, sekarang ini anak-anak bisa melihat secara real time memakai virtual reality atau augmented reality dan bisa melihat dari dekat. Bisa juga merasakan sensasinya ada di tengahnya. Misal ada lahar yang mengalir di bawah kakinya atau ada ini efek gempa yang nanti ada kursinya juga. Kita duduk di kursi, waktu gunungnya meletus, kursi itu bergetar sesuai ini ritme getaran gunung meletusnya. Dan perangkat-perangkat yang digunakan oleh orang banyak seperti smartphone. Nah, sekarang ini di internet banyak alat-alat pendukung augmented reality dan harganya cukup terjangkau buat kita. Namun itu manfaatnya luar biasa untuk media pembelajaran dan kita akan coba membuatnya pada sesi selanjutnya. Nah, konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Ini pada tahun 1994 ada yang namanya mixed reality. Lalu ini ada lingkungan asli. Jadi lingkungan kita sekarang ini ditambah lingkungan virtual lalu dikombinasikan menjadi augmented reality. Lalu lingkungan virtual sendiri itu memiliki dunia sendiri namanya dunia virtual atau virtual reality. Dan alatnya seperti ini. Bisa memakai virtual box. Nah, kalau augmented reality sendiri seperti ini cara kerjanya. Dengan layar kamera yang di-scan, kita bisa melihat objek maya atau objek virtual di dalam suatu software. Nah, seperti ini contohnya. Perbedaan augmented reality dan virtual reality. Computers, smartphones, and televisions are a big part of our lives. They're how we get most of our news, use social media, watch movies, and more. Virtual reality and augmented reality are two technologies. Smartphones and televisions are a big part of our lives. They're how we get most of our news, use social media, watch movies, and more. Virtual reality and augmented reality are two technologies changing the way we use screens, creating new and exciting interactive experiences. Virtual reality, also known as VR, uses a headset with a built-in screen that displays a virtual environment for you to explore. These headsets use a technology tracking, which allows you to look around the environment by simply moving your head. Augmented reality, or AR, is a bit different. Instead of transporting you to a virtual world, it takes digital images and layers them on the real world around you. Ini environment digital, lalu ini kamera. Kita melihat objek digitalnya di dalam kamera. Jika VR, kita bisa melihat dunia tersebut memakai suatu alat. Both of these technologies are growing at a rapid pace and being implemented in a variety of different ways. Surgeons are using VR to practice highly Ini yang diterapkan di dunia medis. Businesses are using them to give consumers virtual tours of products and locations. There are even apps that can use your smartphone's camera to scan and translate a foreign language in real time. As they continue to grow, VR and AR have the potential to greatly change almost every industry.
want to keep an eye on them to see how they might soon affect your job and potentially your everyday life. Nah, selanjutnya ini augmented reality. Ada dua jenis augmented reality. Yang pertama markerless AR. Yang kedua marker AR. Jadi bedanya apa? Kalau markerless AR ini kita nggak butuh suatu penanda atau marker. Jadi kita sorot kamera kita ke dalam ini suatu software, lalu muncul objeknya. Misal di sini objeknya candi. Nah, bedanya dengan yang marker AR yaitu kita pertama kita print dulu markernya atau kartunya. Kita sorot dengan kamera, maka di atas kartunya akan berubah menjadi objek yang kita sorot sesuai gambar yang ada di kartu, bentuk 3 dimensinya. Nah, software yang atau aplikasi yang kita gunakan untuk praktek nanti ada 4 Bapak Ibu. Yang 2 ini kita praktekkan hari ini. Yang 2 selanjutnya yaitu Animal 4D dan Space 4D. Ini nanti disampaikan sama Bu Dr. Eni Kuswati, MPD, di kesempatan berikutnya. Nah, ini bisa di-download di Ekel Apps Bapak Ibu. Atau tinggal ketik ini di Ekel Apps-nya. Ada yang pertama scan 3D, simbolnya seperti ini. Atau assembler. Yang kedua assembler. Scan 3D ini fungsinya untuk kita membuat objek 3 dimensi melalui kamera kita. Lalu assembler ini untuk menampilkannya dalam augmented reality. Scan 3D ini tulisannya SCANN 3D. Yang assembler ini ASSEMBLR. Ini nanti linknya bisa kita share di grup WhatsApp sebelum kita praktek. Bisa di-download dulu nanti. Nah, hubungannya augmented reality ini sama dengan artificial intelligence. Jadi, setiap konten digital yang kita buat di media itu memiliki kecerdasan buatan Bapak Ibu. Sejarahnya dimulai dari pertama Garry Kasparov. Ini juara dunia catur dengan rekor nggak pernah kalah sama manusia. Menerima tantangan dari komputer pertama yaitu Deep Blue. Komputer buatan IBM yang di dalamnya memiliki artificial intelligence. Dan Garry Kasparov ini kalah dengan skor 4-2. Ini detik-detik kekalahan videonya. Di tahun 97, Kasparov menantang lagi Deep Blue generasi 2 dengan skor 1 kali kalah dan 1 kali menang. 1 kali seri. Dan ini operator yang menjalankan visual perintah dari artificial intelligence. Dan ini Garry Kasparov yang terlihat frustasi Bapak Ibu. Nah, perkembangannya mulai pesat dari Deep Blue generasi 2 yang dapat mengkalkulasi 200 juta kombinasi langkah per detik. Sehingga dapat mengalahkan Garry Kasparov. Karena Garry Kasparov sendiri mungkin bisa memikirkan langkah 10 kali ke depan atau maksimal ya 50 kali ke depan. Dan ini si Deep Blue ini yang memiliki artificial intelligence dapat mengkalkulasi 200 juta per detik.
Nah, di zaman sekarang ini berkembang dari yang kita prediksi. Jadi artificial intelligence ini secara efektif mempelajari hal baru di mana kemampuan manusia butuh 3.000 tahun belajar, sedangkan artificial intelligence mampu menyingkatnya menjadi 40 hari. Karena mereka tidak perlu membaca, tapi mengolah data dari ribuan buku dikompres menjadi satu dan dikombinasikan menjadi langkah-langkah yang efektif. Dan ini membantu manusia kalau digunakan untuk kebaikan. Kalau dipakai untuk kejahatan mungkin dapat menghancurkan juga Bapak Ibu. Nah, contohnya dokter mata mungkin melihat ratusan mata agar expert di bidang tersebut sesuai pengalaman. Guru mungkin butuh membaca ratusan buku dan pengalaman mengajar agar dapat metode pembelajaran yang tepat. Namun artificial intelligence ini dapat menduplikasi hal tersebut secara efektif. Sehingga dapat manusia manfaatkan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Nah, ini konsepnya yaitu diklasifikasikan polanya, dipetakan, lalu disimpan, lalu dioptimasi, lalu outputnya berupa prediksi. Jadi kalau kita terapkan di siswa ini input, ini materi yang kita perbanyak materi atau konten-konten digital kita. Semakin banyak kita menjelaskan, semakin artificial intelligence mempelajari hal tersebut dan itu sama seperti kita menduplikasi otak kita ke dalam sebuah mesin. Lalu outputnya hasil persamaannya yaitu persamaan persepsi. Jadi setiap siswa kan memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ada yang cepat paham dengan visual, ada yang cepat paham dengan membaca, ada yang agak sedikit pelan menangkap materi. Nah, itu semua bisa di-handle dengan artificial intelligence agar si siswa dapat terus mengikuti materi tanpa kita perhatikan ke satu siswa yang lebih dominan atau yang mana. Dan ini sistem yang bekerja nantinya. Nah, contohnya di masa depan kelas seperti ini. Jadi, si guru merupakan operator dari artificial intelligence dan siswanya mengikuti materi yang disiapkan. Nah, bentuknya sama seperti game, yaitu menyenangkan berupa gambar yang mudah dipahami, yang membuat pelajaran itu menjadi seru. Jadi game dan gambar ini kuncinya. Nah, salah satu pemanfaatan teknologi smartphone yaitu virtual reality yang tadi memakai alat yang namanya virtual box, lalu virtual class yang saat ini paling berpengaruh karena efek COVID-19 yang menyebabkan kita nggak bisa pergi ke sekolah. Kita bisa tetap mengikuti kelas virtual di rumah. Ada banyak macamnya seperti Google Classroom, lalu ini Kelas Mojo, dan sebagainya. Software, lalu Schoology. Nah, ini nanti cara membuat alatnya. Ini materinya Bu Eni nanti di kesempatan berikutnya. Nah, ini sekilas tentang virtual reality, yaitu sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya dan disimulasikan oleh komputer sehingga merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Jadi bedanya dengan augmented reality tadi, kalau augmented reality kita melihat dunia virtual melalui layar telepon. Kalau virtual reality ini kita melihat dunia lain, dunia virtual memakai sebuah kacamata.
Nah, berikut foto VR pertama di dunia. Alatnya masih besar, nggak bisa seportable sekarang. Ini berisi gambar dan objek virtual di dalamnya, berupa foto waktu itu. Nah, sebesar ini. Jadi di dalam kotak ini ada software. Kalau dulu bukan software, ini ada semacam kepingan disket yang isinya gambar yang tidak bergerak tapi membentuk suatu virtual. Nah, kemudian pada tahun 1991 VR ini mempunyai perkembangan di dunia game yang membuatnya perusahaan Sega headset pertama yang dikhususkan untuk game. Nah, lalu berkembang lagi di 2010. Namanya Oculus Rift. Ini cikal bakal virtual reality yang sekarang trending di dunia pendidikan itu, Bapak Ibu. Yang mengkombinasikan antara gyroscope dan accelerometer proximity dan sebagainya. Contohnya seperti ini. Jadi mendesain sesuatu cukup dengan menyentuh. Ini kombinasi antara virtual reality dan augmented reality. Nah, dari augmented reality dan virtual reality yang tadi kita sampaikan itu hubungannya dengan gyroscope ini, Bapak Ibu. Yang waktu itu pernah dites satu-satu di smartphone masing-masing memiliki kemampuan gyroscope atau enggak. Nah, kalau yes-nya ada 4 itu berarti handphone kita cukup spesifikasinya untuk menjalankan aplikasi. Tapi jika ada yang no, mungkin di accelerometer atau di gyroscope-nya, kita tetap bisa menjalankan augmented reality, tapi nggak bisa virtual reality. Nah, contohnya di dunia medis seperti ini, Bapak Ibu. With the help of lifelike dummy Steve, the team have begun experimenting with what's known as mixed reality. Essentially how this works is we are Jadi ini di dunia medis, mereka melakukan palpasi untuk mendiagnosa. Simulasinya di atas pesawat. Dan ini boneka karet atau latex. And this allows us to align their real world actions with the virtual actions. So as you can see them move the head and the hands, and they will roughly align to the virtual world. So we've both got a virtual body here. We've also got a real simulated body in the real world. So when they actually reach out and touch something, they do actually feel. Jadi ini membantu di dunia medis juga untuk bisa melakukan diagnosa dengan palpasi tanpa mayat sungguhan dan bisa disimulasikan di suasana atau lingkungan manapun. Seperti di atas pesawat, di dalam hutan, di dalam air juga bisa. Or even smell technology, which will come out, and we'll have to revise what we believe will be available that far ahead. It's always a juggling act from every 6 month period forward.
using what's available today, experimenting with the help of. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar, nanti moderator yang akan membacakan pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Jaka atas paparan materinya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon izin untuk masuk. Saya moderator di grup ini, maaf ada keterlambatan. Saya langsung saja. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan peraturan yang telah disampaikan oleh host sebelumnya. 1. Kesempatan bertanya. Untuk tanya jawab dapat dilakukan peserta dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat sesuai dengan tema saat ini. Kemudian yang kedua, pada sesi tanya jawab, partisipan boleh mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan apabila moderator sudah mempersilakan. Atau di situ ada raise hand, silakan diklik aja. Kemudian berikutnya, selama proses tanya jawab berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Keempat, mohon izin Bapak Ibu, maaf sebelumnya bahwa pertanyaan yang terdapat pada kolom chat akan kami bacakan terlebih dahulu supaya lebih tertib. Selanjutnya akan kami berikan kesempatan pada audiens untuk bertanya. Silakan diketik aja di kolom chat. Tidak ada pertanyaan. Ya. Atau mungkin aplikasi. Izin Mas Jaka, ini ada pertanyaan dari minta tolong Bapak Ibu untuk disebutkan nama dan asal sekolahnya supaya memudahkan. Dari Pak Arif, aplikasi yang paling mudah untuk pembelajaran di kelas itu apa Mas Jaka? Nyuwun tulung disampaikan. Kepada Mas Jaka dipersilakan. Oke, terima kasih Bu. J. Aplikasi yang mudah untuk pembelajaran itu ada banyak media Pak. Dan kelas virtual itu berbagai jenis dan berbagai macam ini. Jenisnya benar. Gimana Pak Arif? Selanjutnya ini Mas Jaka ada lagi masuk dari Ibu Samra. Wakatobi nih Ibu Samra. Apa keunggulan dari AR dan VR? Mohon maaf tadi sempat terputus ya Bu. Iya. Oke, aplikasi yang mudah digunakan untuk pembelajaran ada banyak Pak. Yang pertama kelas virtual ini kita bisa memakai Microsoft Teams atau lewat Zoom ini juga untuk kelas virtual. Kalau untuk di kelas yang nyata itu kita pakai artificial intelligence yang ini. Softwarenya ada banyak jenis seperti ini. Saya share augment atau vector atau unit AR atau scan atau assembler. Nanti linknya saya taruh di grup WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba diinstal dan dipilih yang cocok yang mana. Karena 4-5 aplikasi yang saya rekomendasi ini gampang dioperasikan. Begitu Pak.
Oke, makasih Mas Jaka. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan kedua, ya? Terima kasih. Ye, sami-sami Bapak. Pertanyaan kedua Mas Jaka dari Ibu Samrah di Wakatobi. Apa keunggulan dari AR dan VR? Keunggulan dari AR dan VR dari Ibu Samrah. Keunggulannya kalau untuk VR dulu ya Bu. Kita bayangkan di tempat yang jauh dari objek sejarah Bu. Nah, di situ kita akan menunjukkan gimana bentuk Candi Borobudur. Nah, kalau kita membawa 40 siswa tersebut untuk studi lapangan di Candi Borobudur kan butuh biaya dan ini biaya seperti konsumsi, transport dan lain sebagainya. Nah, dengan VR kita bisa mendapat keuntungan, kita bisa melihat secara langsung memakai kacamata dan suasana atau feel-nya sama seperti kita berada di tempat tersebut. Nah, untuk AR sendiri ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau mensimulasikan bentuk ini. Misal kita kalau dengan PowerPoint menunjukkan gambar gunung meletus. Nah, kalau dengan augmented reality, gunung meletus itu tidak kita tampilkan di proyektor atau LCD, tapi kita taruh di meja Bapak Ibu. Kita taruh di meja, kita kasih marker sejenis ini. Nah ini nanti kita belajar cara bikin markernya. Lalu dari marker ini kita taruh di meja, kita scan dengan augmented reality, maka muncul gunung meletus dengan simulasinya. Begitu Bu, keunggulan dari AR dan VR. Demikian Ibu Samrah, jawaban dari pemateri. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dari Ibu Asnina. Mohon maaf, saya mau bertanya. Dari paparan yang sudah panjang lebar tadi, intinya kita akan membuat apa, Pak? Dan aplikasinya di-download di mana? Dari Ibu Nina di Riau. Ibu Asmina. Di Dari Riau. paparan yang dari Riau ya Bu. Yeah. Dari paparan yang saya jelaskan tadi, kita nanti akan praktek membuat objek 3 dimensi dan kita terapkan di augmented reality-nya, Bu. Jadi nanti kita mulai dari download aplikasi yang namanya Scan 3D dan Assembler. Nah, di Scan 3D nanti kita akan belajar cara men-scanning objek dari foto ke objek 3 dimensi. Misal seperti ini. Ini kita bikin 3 dimensinya, Bu. Dengan scan pakai kamera. Atau misal remote seperti ini. Itu bisa kita scan. Lalu setelah kita scan kan smartphone ini memproses. Dari proses tersebut akan timbul satu objek 3 dimensi. Dan itu bisa kita tayangkan dengan software namanya Assembler. Gitu Bu. Demikian Bu Nina di Riau. Selanjutnya ada dari Pak Yaya Jumyati dari Cianjur. Bagaimana cara buat APL dalam pembelajaran? Aplikasi maksudnya. Ye, siap. Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Yayat ya Bu. Cara membuat aplikasi dalam pembelajaran ini bermacam-macam Pak. Dari aplikasi berbasis web, lalu berbasis Android maupun berbasis PC. Nah itu ada banyak cara, salah satunya coding Pak.
kalau coding ini nanti kita harus mempelajari bahasa pemrograman, tapi itu bisa kita permudah tanpa coding, itu pakai aplikasi namanya Unity 3D. Nah, di Unity 3D ini kita bisa bikin suatu skema seperti PowerPoint atau rancangan atau hitungan-hitungan, dan itu nanti kalau sistemnya berjalan itu kita bisa punya satu program sendiri. Misal program untuk analisa nilai itu juga bisa. Lalu untuk simulasi ini, misal orbit matahari, bumi, bulan itu juga bisa. Hitungan fisika juga bisa. Kalau untuk IPS kita bisa mendesain suatu objek 3 dimensi di situ. Dan objek tersebut bisa kita isi suara, dan suaranya berupa penjelasan. Misal candi ini dibuat oleh siapa, kapan, tahun apa, fungsinya apa, dan sebagainya. Dan itu juga bisa dimanfaatkan dengan augmented reality. Selanjutnya, Bu. Siap. Mungkin Berikut. bisa menyela, Bu Ida. Monggo, monggo. Tadi yang pertanyaan Pak Yayat Zumiati ya. J. Itu mungkin ada cara lain untuk membuat media pembelajaran pakai mobile learning, mungkin pakai smart app creator itu ya. Dan itu mungkin butuh pelatihan lagi, yang kira-kira pelatihannya itu ya memakan waktu, mungkin kalau yang cepat respon bisa 1 minggu, itu aplikasinya smart app creator. Jadi semacam kayak animasi yang kalau misalnya di seperti animasi main hyperlink seperti itu namanya smart app creator. Mungkin suatu saat Fogipsi akan buka pelatihan itu, begitu ya Jaka ya. Terus kalau boleh saya nambahkan lagi supaya lebih singkatnya tentang materi tadi yang antara AR dan VR. Kalau VR itu basic tool-nya seperti ini, mungkin bisa ya, ini namanya alatnya alat untuk virtual reality kacamata VR, ini seperti ini. Ini mungkin banyak orang sudah pakai kalau ikut pelatihan Fogipsi yang beberapa waktu lalu tatap muka, tidak lewat BIMTEK online. Ini. Dan itu pun harganya nggak begitu ya. Terus kemudian lagi ada seperti ini, modelnya macam-macam ya. Ada model seperti ini saya bukan orang jualan ya. Cuma hanya menunjukkan saja alat-alat yang bisa dipakai untuk VR. Dan ini harganya berkisar sampai 60.000, bisa jadi sampai jutaan. Kalau yang jutaan tadi bisa hand tracking seperti yang Jaka sampaikan tadi. Yang seperti orang TNI, militer itu bisa seperti itu. Tapi kalau untuk level SMP saja, mungkin bisa pakai seperti ini, yang harganya mungkin cuma 100, 200 sampai 400. Nah, ini intinya ini virtual reality ini intinya. Kemudian nanti besok kalau saya presentasi saya tunjukkan bagaimana sih media pembelajaran berbasis VR seperti itu. Nah, kemudian kalau yang augmented reality itu bisa tadi Jaka kan bilang pakai AR yang dibuat tabnya itu ya. Kalau ini kartu. Kalau ini pakai kartu. Ada ini markernya. Kartu ini tersedia. Ini tinggal download aplikasi. Download aplikasinya saja di Play Store banyak. Kalau kita ambil contoh ini ya, fruit vegetables gitu ya. Nanti di aplikasinya juga sama. Nah, kita gampang tinggal disorot saja, scan QR code gitu kan. Kemudian nanti ini akan muncul seperti nyata. Ini yang disebut augmented reality gitu kan. Ini juga ada weapon, ini juga bisa beli di Tokopedia, saya tidak sebut nama, semua belanja online kita seperti ini. Jadi ini bisa disebut AR book itu ya, augmented reality books gitu kan. Ada lagi dari Octagon, nanti Bapak Ibu bisa searching sendiri, cari di toko belanja online. Seperti ini juga ada. Dan ini menampakkan objek yang seperti Jaka sampaikan,
objek yang tidak bisa kita lihat, Dengan tapi marker. terlihat ada di depan kita, seperti ini. Ini yang augmented reality, intinya yang seperti ini, augmented itu. Pakai kartu ini, kalau kartunya sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Kalau yang Jaka tadi kan nanti prakteknya membuat sendiri, bagaimana membuat kartunya itu kan gitu. Dan ini virtual reality. Jadi virtual reality itu pakai seperti ini Bapak Ibu ya. Yang seperti ini pakai, terus kita melihat tayangan Candi Borobudur, misalnya Candi Borobudur. Kita tidak perlu lagi ke Candi Borobudur, kita tinggal lihat video 360 derajat, memakai ini dan seolah-olah kita berada di lokasi tersebut. Ini yang disebut virtual reality. Jadi objek yang sangat jauh, tapi terasa ada di depan kita. Kita bisa merasakan sensasinya di situ. Dan lebih keren lagi kalau kacamata VR-nya itu harganya lebih mahal, seperti itu. Kira-kira tambahan dari saya seperti itu, Mas Jaka silakan dilanjutkan kembali. Mungkin praktek ini nanti di berikutnya, di hari berikutnya. Begitu, terima kasih. Wahyu Indah, silakan dilanjut. Terima kasih Bu Eni yang sudah menambahkan penjelasan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Gung Nova. Apa dampak negatif dari penggunaan AR, VR jika digunakan secara terus-menerus? Oke, saya jawab pertanyaan dari Ibu Nova. Kalau dampak untuk AR-nya sendiri sih nggak seberapa berbahaya ya Bapak Ibu. Kalau AR ini jika dimanfaatkan untuk pembelajaran, manfaatnya bisa baik, tapi buruknya bisa juga kalau kita gunakan untuk ini. Misal ada nanti di depan ya Bapak Ibu. Ada teknologi AR yang sampai bisa menembus dinding, itu yang kelebih dampak buruk kayak gitu. Nah, kalau AR sendiri di dunia pendidikan ini dampak buruknya sih kita kan harus membawa smartphone Bapak Ibu. Nah, itu kadang disalahgunakan oleh siswa untuk bermain game. Nah, itu mungkin tapi bisa kita kontrol dengan cara kita suguhkan materi yang mereka harus belajar melewati AR itu, Bapak Ibu. Saya tambahin ya, Jaka Ya. sebentar ya. Ya, Bu. Mungkin kelemahan lain penggunaan model media pembelajaran seperti AR, VR atau nanti yang lebih keren, lebih spesifik lagi mixed reality. Itu mungkin kalau untuk virtual reality kan memakai kacamata ya Jaka ya. Iya. Pakai kacamata Nah, VR. yang Itu virtual reality ini kelemahannya di mata, Bu. Iya, kalau Mungkin terlalu lama kalau itu mungkin akan merugikan memakai mata. jangka waktu panjang, iya. Iya, Mata mungkin bisa sakit. cukup untuk mengamati, misalnya dalam pembelajaran siswa mengamati mungkin 5 menit saja. Itu pun sudah termasuk lama. Dan untuk solusinya jika yang anak-anak sekolah yang berkacamata ini agak dijauhkan sedikit, hanya pakai teknik seperti itu, Bu, Pak. Begitu ya Jaka ya? Iya, Bu. Terima kasih, lanjut. Terima kasih. Ya. Begitu Bapak. Selanjutnya dari Ibu Nur Hidayati. Apa aplikasi scan 3D assembler harus diinstal? Kalau mau mengikuti prakteknya harus, Bu. Kalau nggak diinstal mungkin nanti bisa dilihat di tayangan ulang di YouTube, itu bisa sewaktu-waktu kita ulangi lagi ini materinya dan bisa kita praktekkan di lain waktu gitu. Tapi kalau ingin praktek sekarang itu diinstal dulu, Bu, scan 3D dan assemblernya. Pasti harus Itu, Bu. di-scan aplikasi ya. Demikian Bu Nur Hidayati. Selanjutnya dari Bapak Asnaili. Bikin VR video apakah bisa lewat HP dan apa aplikasinya? Bikin VR ya, Bu? Ji? Kalau untuk video VR itu kita bisa lewat handphone, Pak. Yang kita hubungkan dengan kamera 360.
ada berbagai jenis seperti Insta360 atau GoPro Max itu yang kameranya 2 sisi. Itu kita bisa membuat virtual reality lewat situ. Untuk kamera Jaka, kamera GoPro itu ya kan ya, kamera 360 selain handphone bisa juga langsung lewat kamera ya. Cuma editingnya tetap pakai kamera ya, pakai handphone editingnya atau laptop bisa. Langsung di handphone bisa, Bu. Bisa ya. Pakai aplikasi bawaan. Nah, selain dari alat tersebut, itu kita bisa bikin tanpa di smartphone, Pak. Tapi di laptop itu pakai software namanya Cinema 4D atau Blender atau Maya dan sebagainya. Tapi yang saya rekomendasi mungkin Cinema 4D karena fiturnya lebih lengkap di situ. Cukup, Mas Jaka? Oh, lanjut. Ada ini dari Pak Jaki. Pertanyaan aplikasi apa agar dapat menggabungkan benda maya 2 dimensi dalam lingkungan nyata? Saya ulang kembali. Aplikasi apa agar kita dapat menggabungkan benda maya 2 dimensi dalam lingkungan nyata? Oke, saya jawab pertanyaannya Pak Jeki tentang aplikasi yang menggabungkan antara objek 2 dimensi ya Pak dengan dunia nyata. Itu pernah saya ini kan tentang After Effects. Jadi di After Effects tersebut kita bisa menggabungkan gambar 2 dimensi dan video kita yang di dunia nyata. Dan itu salah satu konsep augmented reality juga, Pak. Nanti mungkin ada kesempatan saya tayangkan sebentar video milik Pak Putu Ambon sama Pak Andreas yang dari Papua. Itu sebentar lagi saya tunjukkan. Saya cari dulu. Aja langsung mungkin Jaka ya. Jaka tunjukkan langsung ya. Tunjukkan langsung. Iya, saya cari dulu ya, Bu. Ya. Ya. Saya bisa dilanjut Mas Jaka? Ya, sambil menunggu ini. Mas Jaka? Ya, lanjut Bu. Oke, siap. Demikian Pak Jeki jawaban Iya, dari Mas Jaka. Selanjutnya ada pertanyaan dari Okadian. Sangat tertarik. Mas Jaka bisa share cara pengaplikasian AR dengan keterbatasan sarana sebagai media pembelajaran. Dari Pak Oka, dari Pak Oka di Tabanan. Bu Okadian. Oh, dari Ibu Pak Oka ya. Bu Oka. Oh, maaf, Ibu Oka. Bu Oka ya. Oke, Bu Oka. Nanti saya coba praktekkan sedikit tentang ini. Cara mengaplikasikan augmented reality di media pembelajaran. Jadi kita nanti bikin objeknya dulu, lalu kita bikin marker seperti ini. Kita print di kertas biasa. Ini saya print ukuran besar, padahal nggak seberapa besar. Cukup 1 kartu gitu aja, udah cukup. Cuma biar lebih jelas nanti kita ini. Saya cetak lebih besar. Ini nyatanya di printer biasa setelah objeknya kita buat. Fungsinya marker ini untuk merealisasikan ini bentuk yang kita buat ke kamera. Jadi augmented reality-nya jalan lewat situ. Lanjut. Oke. Ya. Sudah bisa ditampilkan Jaka yang tadi? Yang gambar itu tadi tuh apa pertanyaan tadi sebelumnya? Begini Bu Eni, nanti aja setelah pertanyaan selesai baru ditampilkan supaya tidak terputus pertanyaan dari partisipan. Ye? Saya lanjut kembali. Dari Ibu Putri, apakah harus selalu online kalau menggunakan aplikasi ini Mas Jaka? Scan 3D nggak perlu online sih Bu. Cukup ini. Kita download aplikasinya sudah selesai. Kalau untuk assembler itu kita online kalau kita pengen download objek yang baru saja. Selanjutnya bisa kita pakai tanpa batas. Jadi setelah kita download objeknya, misal objek candi atau objek gunung, selanjutnya kita nggak perlu download lagi. Itu pakai offline versinya bisa.
kita yang nggak mendukung atau nggak support dengan HP kita, apa ada aplikasi yang lain yang support dengan HP saya? Oke, pertanyaan dari Pak Taufan, kalau handphonenya nggak support ya Pak, itu banyak alternatif lainnya sih Pak, seperti Augment, lalu ada ini Unity 3D atau Vuforia, itu nanti linknya mungkin saya lampirkan di grup WhatsApp gitu Pak. Nanti bisa dicoba. Jaka tadi mungkin bisa pakai Mosaic 3D yang bisa dibuka di semua handphone. Mosaic 3D app itu kan bisa ya? Oh ya, Mosaic 3D juga bisa. Bisa banyak sekali nanti. Nanti diberikan linknya lewat grup WhatsApp. Link install handphone yang bisa link install aplikasi yang untuk VR atau IR gitu ya, Jaka ya? Iya. Lalu ini untuk contohnya yang menggabungkan objek 2 dimensi dengan video nyata. Ini yang waktu pelatihan tahun lalu ya Bu, di TOT, Training of Trainer, tentang After Effects dan green screen. Ini videonya Pak Nyoman dan kita kombinasikan dengan background 2 dimensi atau 3 dimensi. Ini sekilas saya tayangkan tutorialnya, mungkin biar lebih dapat gambaran Bapak Ibu. Dan ini caranya nggak sampai berjam-jam, 30 menit kalau kita pelajari step by stepnya seperti di tutorial. Lalu pilih import. Dan di sini kan ada 3 video atau 3 gambar. Video pertama ini video asli yang kita rekam pakai kamera handphone. Lalu kedua untuk backgroundnya. Yang ketiga untuk background kedua. Jadi kita seolah-olah pindah dari Kuta ke Kudus dengan memakai fitur yang namanya chroma key atau key light. Jadi di background pertama dan kedua, di video utama, layar hijaunya kita hilangkan. Kenapa hijau? Karena hijau ini standar yang dipakai di dunia perfilman seperti Hollywood dan film-film animasi yang lain. Karena warna hijau ini bisa dengan mudah kita pisahkan Bapak Ibu. Jadi kita paskan ukuran gambarnya. Ini gambar Menara Kudus dan ini gambar Pantai Kuta. Lalu yang layer di atasnya ini gambar Pak Putu Ambon yang ini yang baik dan murah senyum. Pilih keying, lalu pilih key light. Setelah dipilih key light, kita pilih screen colornya. Yang awalnya hitam kita rubah sesuai background yang akan kita ganti. Setelah berubah, backgroundnya pasti berubah seperti ini. Tinggal kita gerakan animasinya, yaitu kita mengikuti gestur tangan. Jadi dari gestur ini kita mundurkan ke belakang, nah segini. Kita lihat gesturnya dari kiri ke kanan. Lalu kita atur pergerakan dengan P untuk simbol position. Ini hurufnya P. Position, lalu posisinya kita aktifkan. Setelah kita aktifkan position yang di sini, ini kita ikutkan ke tangan. Jadi setelah frame awal kita buang ke kiri mengikuti tangan. Jadi dari frame awal ke akhir background pertama gerak.
Jadi seolah-olah kita berpindah tempat dalam sekejap. Nah, seperti itu. Lalu setelahnya kita tinggal save seperti biasa, Bapak Ibu. Nah, ini yang pemanfaatan pertama. Tapi harus menggunakan kain seperti green screen. Dan kainnya warnanya seperti ini mungkin. Nah. Lalu untuk yang kedua, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang kedua, video dari Pak Andi yang menjelaskan tentang ASEAN dengan teknik augmented reality. Di sini juga tayang. Nah, part augmented-nya seperti ini Bapak Ibu. Kita olah benderanya mengikuti gestur tangan. Ada pertanyaan itu kan? Nah, seperti itu. Mungkin contohnya Bapak Ibu. Maaf, sinyalnya terputus, sudah minyak lagi. Nggak ada pertanyaan. Kayaknya basa-basi. Bisa dilanjut Mas Jaka? Iya, bisa Bu. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Nunung Nurhayati. Apakah nanti kita pasti bisa? Dalam arti gampang mempelajarinya. Untuk membuat seperti video AR dan VR tadi, apakah kacamata VR atau VR box yang paling standar? Kalau yang untuk game, biasa nggak dipakai. Oke, apakah pasti bisa? Itu bisa sih Bu. Kan nanti kita share tayangan ulang nanti dari video yang kita share di YouTube ini. Saya potong jadi part-part yang penting. Mungkin nanti bisa, jika kurang paham, bisa diulang-ulang videonya sampai bisa Bu. Jadi tergantung kita ininya. Semakin kita mengulang video tutorialnya, mungkin kita semakin paham karena step-stepnya nanti saya jelaskan lebih detail di situ, Bu. Lalu untuk VR yang standar itu cukup
yang VR box ya Bu, yang putih tadi itu selain harganya terjangkau juga mudah didapatkan di mana-mana. Itu Bu. Selanjutnya dari Bang Tigor Maroloan. Apakah bitmap, JPEG, GIF, PNG, Uping diedit pada aplikasi Scan 3D atau Assembler? Oke, saya jawab pertanyaan dari Pak Tigor. Kalau bitmap, PNG, GIF, dan JPEG itu nggak bisa edit di Scan 3D, Pak. Tapi kita langsung editnya di Assembler. Nah, kalau untuk 3 format gambar ini yang saya rekomendasi yang PNG, Pak, atau JPEG juga cukup. Jadi nanti bisa kita ambil langsung dari kamera, Pak, atau dari galeri handphone. Itu rata-rata kan JPG, jadi konversi. Itu bisa dimasukkan ke Assembler, Pak. Lanjut. Untuk 3D ini fungsinya untuk menangkap objek, kita konversi jadi bentuk 3 dimensinya, Pak. Seperti itu. Selanjutnya dari Ibu Juvin Ngarlin di Ambon. Bagaimana cara untuk membuat game dari gambar dan bahan bekas yang nyata ke animasi 3D menggunakan aplikasi AR ini sehingga anak lebih tertarik dalam mengikuti proses KBM? Oke, saya jawab pertanyaan dari Ibu Juvin. Kalau untuk membuat game itu kita rancang dulu, Bu, mungkin gamenya. Itu kita bisa buat versi sederhananya lewat ini, PowerPoint biasa juga bisa dengan hyperlink. Itu kita hanya perlu cropping hasil augmented reality yang kita buat. Nanti di kesempatan berikutnya mungkin saya kasih share video cara cropping PNG seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dari JPG kita potong background-nya, lalu kita kasih background lain atau kita biarkan kosong, dan itu bisa dimanfaatkan untuk media pembuatan game di PowerPoint atau aplikasi sejenis untuk game. Dan untuk ini juga bisa stiker WhatsApp. Jadi ada strategi seperti game di WhatsApp. Mungkin di kelas kan ada grup, Bu. Kita bikin stiker tentang candi. Ada teks pertanyaan di situ. Waktu kita tayangkan stikernya, kita kirim stiker dengan isi pertanyaan, anak yang jawab itu yang dapat poin. Mungkin itu juga salah satu media interaktif yang sederhana yang bisa diterapkan di kelas Ibu. Kelas WhatsApp misal, seperti itu. Mas Jaka, selanjutnya ini ada di Bapak Rio. Berapa biaya total atau harga peralatan seperti kacamata dan yang lainnya untuk dapat mengaplikasikan VR atau AR kepada siswa? Biaya total ya, Pak. Nah, kalau kacamata VR sih harganya bervariasi, Pak, Bu. Jadi mulai dari ring harga 50.000 hingga 300 sampai 400.000 itu yang standar udah bisa kita dapatkan. Dan kalau itu media VR ya, Bu. Ya, Pak Rio. Lalu untuk media AR, kalau kita enggak atau kesulitan untuk membuat sendiri medianya, karena kalau kita bikin sendiri kan biaya. Nah, kalau kita beli kartu mungkin seperti yang Bu Eni tunjukkan atau ini pesan di online bisa. Jadi alternatif lain kalau kita kesulitan bikin sendiri seperti ini mungkin bisa pesan di toko online, Pak. Harganya bervariasi antara berapa, Bu? 40.000. Ya, 40. Kadang kalau ada promosi 200.000 itu
bisa dapat 5 paket kartu. Udah ya? Iya. Cukup Mas Jaka? Iya cukup Bu. Nggih. Saya lanjut dari Ibu Komala Dewi di Bandung. Seberapa lama rendering video saat membuat video AR? Oke, saya jawab pertanyaan dari Ibu Komala Dewi. Rendering video bisa kita lakukan di 2 jenis hardware. Masih dimakan, Kak. Bisa lewat laptop ataupun lewat smartphone. Baru sih yang kalian. Kalau lewat laptop ini relatif lebih cepat, Bu. Mungkin sekitar setengah jam sampai 45 menit. Nah, kalau di handphone ini mungkin lebih lama karena memiliki prosesor yang ini kalah dibandingkan dengan performanya laptop. Jadi mungkin kalau di handphone sekitar 1 jam mungkin sampai 2 jam untuk rendering videonya. Begitu Bu. Ada pertanyaan lagi Bu? Bu Indah. Suaranya Bu Indah. Ini dari Pak Ketut Taksu. Mungkin dilanjutkan di grup itu saja ya Bu. Sudah jam berapa ini? Iya. Waktunya sudah habis. Mungkin dilanjutkan dibalas di chat WA atau di reply komen di YouTube. Mungkin seperti itu. Nanti Bagaimana untuk, Mas Jaka? Bagaimana Jaka? Ya Bu, untuk selanjutnya tentang prakteknya, ini saya bikin ini nanti saya upload di grup WA tentang step by step-nya. Nah, besok mulai kita praktekkan masing-masing dengan ini. Sementara ini saya ini dulu aja, Bu. Saya share videonya step by step-nya. Nanti besoknya kita praktek menggunakan ini. Nah, ya. Aplikasi. Pertanyaannya di stop dulu saja ya, mungkin ya sudah cukup. Tapi mohon izin Mas Jaka, nyuwun tulung nanti pertanyaan yang belum terselesaikan supaya Mas Jaka berikan jawaban di tempat yang lain ya. Oh ya, nanti pertanyaannya saya jawab lewat WA sih. Komen di WA pertanyaan. Iya. Matur nuwun. Cukup Mas Jaka? Ya, cukup Bu. Demikian Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan dimanapun berada di seluruh Nusantara. Diskusi dari sesi ini telah selesai. Sehingga kami bisa simpulkan sedikit untuk manfaat dari materi kali ini. Peran AR dalam dunia pendidikan sangatlah penting, tak lain memberikan keuntungan bagi peserta, maksudnya peserta didik dan pengajar dalam dunia pendidikan. Bagi siswa sendiri, animasi yang ada pada AR dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Sedangkan bagi guru, dapat mempermudah proses pembelajaran dan pengajaran dalam penyampaian materi kepada siswa. Jika siswa dengan kemampuan spasial tinggi mendapatkan keuntungan lebih. Namun, menurut Hayes, mengindikasi bahwa dengan kemampuan spasial rendah justru lebih diuntungkan, baik pemahaman, jangka panjang maupun jangka pendek. Saya, Bu Indah dari SMP 27 Semarang, demikian Bapak Ibu. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Marilah kita berikan aplaus terselesainya sesi 1, matur nuwun. Saatnya saya kembalikan kepada host Ibu Gesra. Oke, terima kasih Bu Indah. Demikian Pak Bapak Ibu materi pada hari ini. Bapak Ibu pada sesi pertama hari ini kita berharap apa yang sudah kita terima di room ini dapat menjadi berkah bagi kita dan juga bagi orang lain nantinya, terutama untuk siswa-siswi kita. Apabila dalam melakukan praktek di rumah nanti sesuai dengan praktek yang akan diberikan oleh Mas Jaka,
Besok itu akan kita praktekkan. Kalau nanti kita mengalami kesulitan atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, itu nanti akan dijawab kembali. Oke Bapak Ibu guru hebat, kami dari tim BIMTEK online ini mengingatkan bahwa kegiatan kita berlanjut beberapa hari ke depan sesuai dengan jadwal yang sudah di-share di grup BIMTEK 1 dan BIMTEK 2. Kami berharap dengan mengikuti kegiatan ini, Bapak, Ibu, dan kita semuanya jangan sampai terbebani oleh tugas, tetapi jadikanlah belajar dan tugas itu menyenangkan. Sehingga kita tetap bahagia dan selalu sehat. Selalu ada jalan bila ada kemauan. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, saya Gesra Bongga selaku host, Bu Wahyu Indah selaku moderator, dan Mas Jaka Samudra selaku presenter, beserta seluruh tim BIMTEK Fogipsi, undur diri. Sampai jumpa besok pada waktu dan di sesi kedua. Mohon maaf bila dalam sesi pertama ini ada hilap serta salah, bahkan mungkin ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin panitia diharap untuk sementara diam dulu. Kita diskusi sebentar. Bapak Ibu silakan. Terima kasih buat Bapak Ibu. Kalau mau foto bersama, ya, Bapak Ibu mungkin mau ngambil. Ya. Oh, daftar hadir. Daftar hadir sudah dicat tadi Pak. Di atas sudah ada link tadi dikirim Bapak. Oh, dikirim ya. Nanti ya. Itu tinggal diklik saja. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, tolong itu ada baru dimasukkan Bu Haja. Silakan tinggal diklik, isi nama dan seterusnya. Ya. Mohon maaf Ibu, di sebelah mana linknya? Ulang itu Bu. Ini yang mana? Ini baru masuk ini di chat tadi Bu di bawah. Di chat kan ya? Chat kolom chat room ini ada ini. Oh, HTTPS ya. HTTPS ini. Jadi kalau misalnya ada yang banyak lewat WA itu tanya lewat grup WhatsApp nggak bisa di situ karena mereka nggak bisa masuk. Mereka nggak bisa masuk. Ini garis penek-penek tuna. Partisipannya cuma 90, ada 100. Nah, terus kemudian yang belum menuliskan absen mereka tadi berapa banyak yang menghendaki untuk segera ditulis, khawatirnya mereka besok tidak bisa. Sebelah mana linknya Bu? Kalau saya belum masuk. Linknya mana Bu? Ada link di grup ini Pak, sudah di sini, sudah di room Pak, di room ini Pak, di room di chat room. Tinggal diklik. Ya. Halo. Halo, Bu ini nggak ada nih. Ada Bu linknya Bu. Belum masuk. Iya. Daftar hadir. Ada ya? Yang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk daftar hadirnya. Bu Haja, tolong ditampilkan Bu Haja di layar Bu Haja Raminis. Oh. Udah. Oh, bisa. Sudah di room Pak, sudah di room. Room bukan di apa? Bukan di grup, tapi di room ini Pak, di chat room yang ini. Coba klik. Nggak ada Bu. Linknya Bu. Nggak ada Bu. Belum Bisa ada. Maksudnya belum ada. Belum ada. Bisa gitu. Jaka. Langsung aja di chat itu Bu Gesra. Jaka. Sudah di chat Bu, sudah ada daftar hadir di link di roomnya ini. Di dalam room sudah ada form untuk absen. Silakan itu tinggal diklik untuk diisi. Absen sih ada udah. Ya, maksudnya sudah ada. Di-share di WA juga Bu. Nggak ada Bu. Ada Bu. Oh, di rasa ada. Memang enggak di-share di WA Pak. Kita mau tahu yang ikut di room ini siapa saja. Yang di WA itu yang ikut live streaming sudah saya suruh untuk mengisi absen di live streaming. Yang di room nggak ada. Iya. Di room belum kelihatan Bunda. Belum kelihatan. Mohon maaf Ibu, ini absennya absen jalan atau bagaimana nggih?
Kalau untuk HTTPS-nya tidak dikelihatankan di chatnya. Tidak ada, memang Nggak di tampil chat di tidak chat ada. ini, Ibu. Mohon maaf. Kalau di room tidak ada Bu, kecuali kalau ya di chat ya. tampilnya absen sesuai kehadiran di sini misalnya. Hanya absen chat. Masing-masing individu begitu. Itu bentuknya Google Form atau gimana, Bu? Iya, Google Form, Di chat Pak. itu saja langsung Bung Gesra. Linknya hilang, Ya, ketimpa Google yang Form. chat yang lain mungkin. Bisa di-share ulang. Oh, Google Itu Form saja Bu. nggak ada Bu. Biar langsung nanti. Ulang aja Bu. Ulang aja di share Bunda. Sebenarnya bisa di Cuma kejam di sudah. grup WA mungkin Semua bilang nggak ada nih udah Bun. terbaca. Iya, digeser ke atas ke bawah nggak ada. Ini baru masuk, itu dikirim Bu Haja tuh Pak, ada, baru masuk lagi. Nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada. Bu Haja tampilkan di layar depan Bu Haja. Share screen. Coba Nggak ada masuk Bu. Ya kan Nggak linknya ada itu ini. yang Ini udah dikirim. didorong ke atas. Nggak ada masuk. Nggak ada. masuk, Bu, sama. Sama sekali tidak ada yang masuk linknya. Ini kan animat akun. Share lagi linknya Bu. Oh, ya. Kan Bu Ajina kan minta kirim link absen. Aduh, Anjina. Senyumnya Bu Jadi Eni. kalau Belum terkirim. Oh. Bunda kok ketawa. Semua protes Bunda. Linknya belum kelihatan. Ayo, mana Bung Gesra linknya? butuh, Ayo. Ayo, linknya dikejar. Linknya jadi mana ini? Ayo. Bung Gesra. Linknya kok nggak Sabar, ada, sabar Bu. Bapak Untuk Ibu, sementara sabar hari ini Bapak Ibu. pakai chat itu saja. Nah, nanti dikirim di grup kalau gitu. Biar kalau untuk memang besok disiapkan yang lain. coba kirim di grup WA Bu. nanti dikirim di grup WA. Hanya saja yang tidak ikut di room itu bisa ngisi link juga Pak. Nah, Absennya sementara tadi di absen melalui Nggak menu. ada link. Bukan, mungkin bisa Biar ditampilkan absennya ulang melalui ini aja, yang melalui chat dan komen itu saja. Untuk sementara yang hari ini. Linknya nggak ada. Kejam tadi konten absen. Absen manual sunyi itu dogen ya. Ini kan yang diminta Google Form, iya, sedangkan Google Form Google Form-nya sudah dikirim masuk. Kalau Google Form Katanya nggak pakai ada. Zoho. Tadi makanya ketik ada ulang yang aja link Bunda. absen cara Linknya ketik ulang aja. cara MP itu kan dia link caranya link absen gitu. Ini ya, ada linknya. Nah ini HTTP doang. Udah. Ada TTP doang itu adanya. HTTP auto kan ada. HTTP doang. Yang lain mana? HTTP kan dogen sih ada. Itu Bu Aisyah kirim TTP doang. Mungkin contohnya HTTP kayak gitu. doang. Linknya dalam bentuk virtual. Ada kata-kata ya. Misalnya dalam bentuk begitu kayak. Nah, itu baru dari Mas Nah, Jaka itu baru tuh ada tuh Ini dari baru. Makasih dari tadi. Mas Jaka. Oh, makasih Mas Jaka. Udah sih mau ngidam. Kalau tinggal lama. Jaka. Oh, iya ya. Ini kan Ya. pahlawan Jaka. Baru nyampe kayaknya baru nyampe. Siapa ya? Ya. Nama depan maksudnya. Oh, nama depan, nama belakang. Itu nama belakang nak. Oh, kedut. Tuh kan? Nama belakang kan? Aksu. Silakan Bapak Ibu yang mau foto-foto dulu di dalam di room. SEMPD dah? Hah? Nama belakang. Kita ya? Oh. TPD. Di instansi negeri mana kontribusi sebagai partisipan kan? Iya Pak, iya Pak. Tanda tangan kan? Iya Pak. Tanda tangan Pak. Langsung di tanda tangan di situ Pak. Jadi hapus ulang B. Oh, clear. Hah? Kalau salah dihapus, dibaiki lagi. Salah di clear. Tanda tangannya, bilang lagi. Oh, jelek banget. Jelek banget. Oh. Udah.
Ini nggak jalan ini, Bu. Tahu paling jelek. Jen, mari kembali. Ya. Ya, karena hi gedut bisa naik gedut. Hasil SPD Antrira. Ya, ini. Nah. Ba? Bawa absen sana? Suba. Buram. Nggak ngecek iya mana ngecek nih absen. Bon, ini badi sur mending. Naon badakan? Kalau sudah. Sudah Bunda, terima kasih Mas Jaka. Oke Bapak Ibu yang sudah selesai, mohon maaf, terima kasih. Kalau sudah selesai boleh keluar, lihat saja dari grup. Bisa live ya Bunda ya? Iya, silakan Ibu. Oh, Terima kasih. Kalau mau foto-foto, klik bagian atas Bu, yang ada titik-titik 6, baru banyak. Ya, dia mau foto-foto. Ya, silakan foto-foto sendiri Bu ya. Iya, ini lewat HP terbatas begininya. Mami, kalau foto-foto sebelah mana? Mungkin karena warna. Kalau foto-foto. Foto. Mana foto-fotonya ini? Ada titik di atas itu Ibu. Foto masing-masing sayang, foto masing-masing Ibu. Ada titik 6 bagian atas, klik supaya besar ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ada yang di pojok kanan itu. Iya, Pak Jeki. Pak Jeki sudah berhasil? Udah. Ini ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Edi, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Kesra, Bu Edi, Ya. terima kasih ya. Ya, terima Makasih, kasih Pak Arif. Ya, terima Ya. kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Arif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah. Ya, terima kasih Ibu. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dadah. Silakan dilanjut Bu. Ya, Bu Gesra, terima Bu kasih, Eni Pak, dan ya. kawan-kawan. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ngundurkan diri dulu karena muncul Waalaikumsalam. klasternya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Iman, makasih Pak Iman.